Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya, hambanya Pastor Cornelius Rahtomojati di dalam renungan pagi buat kita semua. Dan di pagi hari ini kita akan mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Dr. Yopindolu dengan mengambil satu tema lebih dari pemenang. Untuk itu saya langsung saja mengundang hambanya untuk masuk ke room untuk menyampaikan kabar baik ini bagi setiap kita semua. Salam, Haleluya. selamat pagi, Pastor Dr. Yopindolu. Diurapi Tuhan, Pastor Dokter Cornelis Jati. Haleluya, kelihatannya sukacita pagi ini nih di tempat terbuka ini. Amin, amin. Kembali Amin. dari Cilengsi ini, Pastor. Haleluya. Iya, luar biasa. Baik, silahkan hambanya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini sudah ada saudara-saudara kita di live chat nih. Ada Pak Angelino Santos dari Timor Leste, Pak Mata Raja Wali, lalu Tuhan. ada Pak Nelson dari Jambi, lalu Bu Nur Maria Sitohang. Ya, tentunya Puji yang lain juga sudah mulai bergabung. Silahkan hambanya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelumnya kelihatannya memuji Tuhan. Silahkan ya, sampaikan firman ya, Tuhan hambanya. baik. Baik. Puji Tuhan. Hormat bagi hambanya Pastor Dr. Cornelis Ratomo Jati yang selalu memberi kesempatan bagi saya untuk mengisi di channel YouTube hambanya dan channel-channel yang menyertainya. Dan bagi semua rekan sahabat, Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung bersama di live chat, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan memberkati. Dan sebelum saya sampaikan firman Allah tentang lebih daripada pemenang langsung dari Cilengsi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka saya ingin bernyanyi dulu bagi kita semua satu pujian yang biar kiranya menjadi berkat. Pujian ini mengisahkan 3 hal penting. Yang pertama, dalam segala keadaan kita harus percaya bahwa Dia Tuhan yang pelihara hidup kita dimanapun dan kapanpun. Dia tidak pernah tinggalkan kita dalam pemeliharaannya. Dia selalu menyajikan berkat bagi hidup kita, makan minum kita, sehingga kita bisa makan dengan kenyang, puas, dan kata orang Indonesia Timur bisa babungkus. Buktinya kemudian murid-muridnya memberi makan 5.000 orang dari 2 ekor ikan 5 roti. Yesus mengucap syukur, orang makan kenyang, puas, dan sisa. Ya, haleluya. Dan hal kedua yang dikisahkan lagu ini adalah ketika jiwa kita gundah gulana, Dia menuntun kita, Dia membimbing kita ke air yang tenang, dan di sana ada kesegaran jiwa. Artinya datanglah kepada Tuhan yang letih lesu dan berbeban berat, maka kau akan dapat kelegaan, ya, sehingga kita tidak jadi seperti orang yang gila benaran, ya, haleluya. Dan lagu ini juga mengisahkan yang ketiga adalah dalam lembah kekelaman ada bahaya maut mematikan, Dia Tuhan selalu ada menuntun kita. Saya kerap kali berkata bahwa kecepatan Tuhan menolong hidup kita lebih cepat daripada setiap atau kecepatan virus, kecepatan apapun dalam dunia ini yang ingin membunuh dan membinasakan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut dan khawatir berlebihan, sebab dalam khawatir dan takut yang berlebihan justru melemahkan iman kita kepada Tuhan. Dan biar pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Amin, amin. Takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab Kau besertaku. Mari kalau Bapak Ibu sudah bisa menghafalnya, sama-sama kita menyanyi dari rumah masing-masing. Amin, amin. Biar pujian ini jadi berkat, kekuatan bagi kita semua. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab Kau besertaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab Kau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab Kau besertaku. Aku tak akan takut bahaya, sebab Kau besertaku. Aku tak akan takut
bahaya, sebab kau besertaku. Haleluya, haleluya. Aku tak akan takut bahaya sebab ada Tuhan yang beserta dengan hidupku. Dan mari kita berdoa untuk dengar firman, Engkau sempurna adanya, yang meneguhkan setiap kami. Firman-Mu kekuatan bagi hidup kami. Biar setiap telinga yang mendengar diteguhkan, ditopang. Dan setiap mata yang menyaksikan program ini akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima firman Allah yang hidup dan pakai hamba-Mu yang terbatas untuk mengurek apa yang menjadi bagian dari kebenaran firman yang hidup. Haleluya. Amin, 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 amin. Saya sedang ditemani oleh matahari pada pagi hari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, membuat tatapan mata saya silau ya. Tetapi saya percaya bahwa kehangatan fajar pada pagi hari biar menjadi kehangatan dalam hidup saudara dan saya ketika kita sedang diterpa dengan dinginnya kehidupan yang penuh dengan kegalauan, yang penuh dengan duka cita, yang penuh dengan pergumulan, penderitaan, yang penuh dengan kesusahan. Dan saya percaya bahwa hangatnya fajar pagi yang dikaruniakan Tuhan bagi kita semua, biar kiranya menjadi kehangatan bagi setiap saudara yang menyaksikan program ini. Lebih daripada pemenang, bertolak dari kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37, saya baca sampai ayat 39, berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu, dalam semua yang mana? Semua yang ada di atas ayat 37. Firman Allah berkata pada ayatnya yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, semua yang tadi saya sebut di atas, ya saudaraku, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tetapi dalam semuanya itu, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Si kita kepada Tuhan menjadi luntur dan pudar. Gak ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Justru dalam penindasan, justru dalam kesesakan, justru dalam penganiayaan, justru dalam kelaparan, justru dalam ketelanjangan, bahaya atau pedang, justru meneguhkan dan menguatkan saudara dan saya sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Wow, ini kalimat yang sangat begitu kuat dan hebat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita tentu paham betul ketika Rasul Paulus yang tadinya disebut Saulus kemudian memilih bertobat dan melayani Tuhan dan pekerjaannya. Dia yang tadinya adalah seorang penganiaya jemaat, dia yang tadinya ada orang yang benci dengan Kristus Tuhan, ketika dia mengenal Tuhan, bertobat karena dia dipanggil ketika berada menuju ke kota Damsyik. Lalu kemudian dia dipanggil Tuhan dan akhirnya dia memilih melayani Tuhan. Alkitab berkata dia melewati masa-masa yang begitu sukar dan sulit, aniaya. Dia sedang diterpa dengan badai gelombang, berterkatung-katung di laut, ya saudaraku, hanya untuk melayani Tuhan. Di penjara, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Kalimat ini memberi satu ketegasan bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan hidupnya tidak pernah merubah keputusannya, tidak pernah membuat dia berubah setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Lebih daripada semua itu, kita lebih daripada orang-orang menang. Sebab aku yakin pada ayat 38, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Alkitab berkata, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, baik maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, perhatikan ini, tidak akan memisahkan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Orang-orang yang lebih daripada pemenang adalah orang-orang yang tidak bisa dipisahkan oleh besarnya persoalan, besarnya kesulitan, tekanan persoalan dalam hidup ini, untuk dia tetap mengasihi Tuhan dari apa yang sudah dia percayai dan dia yakini. Lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang karena ada pribadi Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Kita lebih daripada pemenang karena ada Tuhan yang berpihak pada kita. Ada Tuhan yang selalu setia menemani kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, menaklukkan, menang terhadap penindasan, kesukaran, tekanan, penyakit, penderitaan, menang terhadap virus-virus maut yang mematikan hari-hari ini. Dan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, kita belajar bersyukur. Kita harus belajar untuk memuliakan Tuhan yang mengaruniakan mujizat, berkat, mengaruniakan kemenangan bagi hidup saudara dan saya. Saya catat di sini ada 3 hal prinsip yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Kenapa kemudian akhirnya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang di tengah beratnya persoalan, di tengah beratnya masalah, di tengah beratnya dan tertekannya hidup kita dari setiap tekanan-tekanan yang ada. Karena yang pertama adalah Tuhan kita, Allah kita bekerja melampaui setiap situasi apapun saat ini, dan apa yang dikerjakan Tuhan itu melampaui setiap situasi, melampaui setiap keadaan, melampaui setiap rahasia-rahasia yang terselubung yang kita tidak tahu, melampaui setiap niatan jahat, melampaui setiap jerat-jerat mematikan dari apapun yang bisa saja menghanyutkan kehidupan kita. Perhatikan ini baik-baik. Kita lebih daripada pemenang karena ada Allah yang bekerja melampaui segala keadaan, situasi, dan semua apapun yang terjadi dalam dunia ini yang punya potensi menghanyutkan, menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita tampil sebagai orang-orang menang. Jujur berkata, saya harus bilang kepada kita, kita bukan orang-orang yang hebat, kita bukanlah orang-orang yang kuat. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami masa yang sukar dan sulit. Uang tidak bisa tolong kita. Kekayaan tidak bisa tolong kita. Pangkat jabatan tidak bisa tolong kita untuk lari dan kemudian bersembunyi dan aman di sana. Tidak ada. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini itu terbatas sifatnya memberi pertolongan
atas hidup kita. Tetapi Tuhan Allah yang bekerja melampaui akal pikiran kita, yang bekerja melampaui segala situasi keadaan, yang bekerja melampaui dari segala niatan jahat, dari segala jerat maut mematikan, dari segala hal-hal buruk yang ada. Dia yang bekerja melampaui itu semua akan kemudian memberi pertolongan kepada kita, sehingga kita tidak terhanyut dan akhirnya hilang dan binasa. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberi kemenangan bagi hidup kita dalam peperangan iman yang sedang kita jalani hari-hari. COVID-19 ibarat sebuah peperangan iman yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Dan di dalam peperangan itu tidak pernah terlihat oleh kasat mata. Alkitab berkata bahwa kita tidak sedang berperang melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu malaikat di udara, melawan segala jenis niatan jahat yang tidak kita lihat dengan kasat mata. Kita tidak tahu dia menyebar lewat udara, menyebar lewat siapakah dan sebagainya. Tetapi lihat ini baik, saya tadi sudah katakan, kecepatan Tuhan bergerak menolong kita. Itu jauh melampaui, jauh lebih cepat dari kecepatan apapun yang ingin menghanyutkan dan membinasakan kehidupan. Perhatikan ini baik sekali lagi. Kecepatan Tuhan bergerak untuk menolong hidup saudara dan saya, dan menjadikan saudara dan saya menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Itu jauh lebih cepat melampaui kecepatan, kekuatan musuh ingin menghabisi kita, atau katakanlah virus-virus yang mematikan, yang ingin membinasakan hidup kita. Mungkin hari ini engkau berkata, tapi sekarang saya terpapar. Dengar ini baik. Kecepatan virus membinasakanmu dan mematikanmu itu tidaklah lebih cepat dari kecepatan Tuhan menolong hidup. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Dan saya percaya itu. Ada Tuhan yang hebat yang beserta dengan engkau. Yang kedua, lebih daripada pemenang, dia Tuhan yang membuat kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saat yang bersamaan, dia menjadi pembela yang mendampingi kita melewati setiap batas-batas krisis dalam hidup ini. COVID-19 dianggap menjadi sebuah penyakit yang sangat kritis. Dan ini sangat membahayakan banyak hal. Sehingga dia menyentuh level-level kehidupan semua orang. Mau orang berduit ke orang tidak berduit, orang kaya, orang terpandang, orang tidak terpandang. Dan ini satu krisis yang melanda dunia hari-hari ini. Dan bukan cuma penyakitnya, tapi ekonomi banyak orang, keuangan banyak orang, bisnis banyak orang, pekerjaan banyak orang sedang punya masalah. PPKM yang berjalan baru beberapa waktu saja, udah begitu banyak orang berteriak, banyak orang protes. Bukankah ini bagian dari sebuah krisis yang sangat kritis? Ini udah air di batang leher. Ini udah di ujung tanduk. Ini tinggal sisa nafas-nafas terakhir. Tapi saya mau serukan ini kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini. Jangan kau takut. Sebab hidup saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang akan dibawa Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Itu karena dia mau jadi pembela yang mendampingi hidup kita. Yang akan melewatkan kita semua dari setiap batas-batas krisis yang kritis itu.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Paskah yang kita kenal dengan kalimat Passover, dengan kata Passover, itu adalah sebuah kejadian yang begitu sangat mengerikan. Dan saking mengerikannya, ada suara tangisan dan histeris yang terjadi di Mesir. Ketika tulah terakhir untuk menghukum Mesir karena kedegilan hati daripada Firaun, di mana setiap anak-anak sulung itu mati, saudaraku, baik dari anak sulung manusia sampai kepada anak sulung hewan. Tapi lihat ini baik. Untuk rumah-rumah orang-orang Israel, katakanlah rumah orang-orang yang percaya kepada Yesus, ada pembelaan di sana, ada pendampingan di sana, sehingga kemudian dalam pembelaan dan pendampingan itu, Israel melewati batas-batas kritis yang sangat kritis, yang hampir mematikan itu. Bahkan mematikan bagi Mesir. Sehingga mereka terlewati. Passover. Di mana ketika tulah ke-10 datang, semua anak-anak sulung meninggal. Semua orang-orang Israel yang di rumahnya, yang ada darah anak domba di ambang pintunya, itu terlewatkan. Haleluya. Darah anak domba yang dikaruniakan Bapa kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan yang mati di kayu salib, lebih daripada cukup melewatkan setiap saudara dari batas-batas kritis. Hidup yang kritis, hidup yang penuh dengan krisis, hidup yang penuh dengan kehancuran, hidup yang mematikan. Karena ada pembelaan di sana, karena ada pendampingan di sana. Jangan harapkan pembelaan dan pendampingan manusia. Karena kalau kau harapkan orang yang mendampingimu punya jabatan, orang itu pun sedang mengharapkan pendampingan yang lain. Supaya dia tetap kuat ada sebagaimana ada. Jangan mengharapkan pembelaan dan pendampingan dari apa yang ada padamu. Orang-orang kaya hari-hari ini banyak yang tidak bisa menikmati apa yang mereka cari selama ini. Karena sebentar apa yang mereka dapat dan cari, mereka pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Uang bukanlah jaminan. Harta kekayaan bukanlah jaminan. Pangkat jabatan bukanlah jaminan. Status sosial bukanlah jaminan. Semua yang melekat padamu, titel apapun bukan jaminan. Yang menjadi jaminan adalah siapa yang bela engkau. Siapa yang backing kita. Siapa yang dampingi kita. Haleluya. Kalau dia Tuhan yang mendampingimu, maka dia Allah yang hidup akan menolongmu. Dan membuat engkau melewati setiap batas-batas dari apa yang menjadi kesusahan. Sehingga engkau tampil sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Dengar ini lagi bos. Kalau engkau mau jadi lebih dari pemenang, kekuatanmu gak cukup. Tenagamu gak cukup. Kita ini manusia buatan tanah liat yang mudah rapuh. Kalau engkau mau lebih dari pemenang, jadikan dia Tuhan pembela. Yang setia mendampingi engkau. Yang akan bawa engkau lewat. Sehingga engkau tidak terhanyut. Sehingga engkau diluputkan dari krisis-krisis mematikan ini. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan dari rumahmu masing-masing. Wow. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Lebih daripada pemenang. Karena Tuhanlah menjadi jaminan kemenangan dalam setiap masa-masa yang sulit. Kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena dia Tuhan yang jadi jaminan kita. Sehingga setiap masa-masa yang sulit ini,
kita dapat lewati. Datanglah kepadaku kau yang letih lesu dan berbeban berat, ku beri kelegaan. Dia batu karang yang teguh, gunung batu yang kuat, tempat kita mengharapkan perlindungan. Kalau kau datang kepadanya, dia jaminan. Dia Tuhan jaminan kemenangan. Haleluya. Daud berperang, dia selalu tanya Tuhan. Dia tidak andalkan pengalamannya. Dalam sebuah peristiwa perang, Daud menyerang maju dan dia mengalahkan musuhnya. Tapi dalam peristiwa yang lain dia tanya Tuhan, dan Tuhan tidak suruh dia menyerang dari depan. Tapi Tuhan suruh dia berputar. Saya mau kasih tahu. Tuhan tidak pernah kehabisan cara memberi jaminan kemenangan bagimu supaya engkau menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kau kehabisan cara, orang hilang akal dan habis akal. Tuhan tidak pernah habis akal untuk itu. Haleluya. Daud lawan Goliat, dia menjadi pemenang karena Tuhan yang belanya dan Tuhan yang memberi jaminan kemenangan kepadanya. Sehingga melewati masa-masa yang sukar dan sulit. Siapa sangka hanya batu kecil yang dilempar dengan alih-alih, itu justru menjadi kekuatan kemenangan daripada Daud. Tembok Yeriko roboh, itu bukan dengan persenjataan, bukan dengan meriam, bukan dengan granat, bukan dengan bom. Tembok Yeriko roboh hanya dengan Israel tunduk dan taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Keliling. Setelah keliling sesuai dengan yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Lalu mereka tiup trompet, tiup napiri, saudaraku. Setelah semua itu ditiup, kota Yeriko roboh. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau dia jaminan kemenangan, tidak butuh senjata lengkap, tidak butuh kekuatan apapun dalam dunia ini menolong. Apa yang ada padamu lebih daripada cukup memberi kau kemenangan. Haleluya. Dengan tongkat yang ada di tangan Musa, lebih daripada cukup memberi kematian dan kekalahan bagi Mesir. Tetapi lebih daripada cukup membuat Israel mata terbelok, mulut terngangah, karena laut Kulsum bisa terbelah dan mereka berjalan di antara belahan daripada laut itu sendiri. Dengar ini baik. Kalau dia Tuhan menjadi jaminan kemenangan bagi hidupmu, semua masa sukar dan sulit engkau akan lewati. Termasuk masa COVID ini kau lewati. Termasuk masa ekonomi yang sedang mengalami porak-poranda ini engkau akan lewati. Saya percaya, kalau engkau mau jadi lebih daripada pemenang, maka jadikan dia Tuhan yang selalu setia menolong hidupmu senantiasa. Jadikan dia Tuhan yang dapat bekerja melampaui segala keadaan situasi apapun. Jadikan dia Tuhan menjadi pembela yang mendampingi engkau setiap saat dan setiap waktu. Haleluya. Jadikan dia Tuhan yang menjadi jaminan kemenangan bagi hidup. Jangan cari pembela dalam dunia ini. Sebab pembela dalam dunia ini pun kadang ketika mereka berhadapan dengan masalah dan mereka kena kasus, mereka butuh pembela. Iya. Pembela hebat dalam dunia ini, di Indonesia sekalipun, ketika mereka sedang diperhadapkan dengan kasus yang bertalian dengan pribadi mereka, mereka juga butuh pembela. Berarti tidak ada pembela yang sejati dalam dunia ini. Karena pembela dalam dunia ini juga butuh pembelaan. Tapi kalau engkau dibela dan didampingi oleh Tuhan, ketenangan, berkat, mujizat selalu menyertai hidupmu. Maka kita akan menjadi lebih dari pemenang. Dari Cilengsi, saya bersyukur bisa menyapa saudara. Dan saya berdoa biar kiranya Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan penindasan kesesakan maut apapun tidak bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus yang sudah saudara percayai itu. Haleluya. Dan COVID-19, ekonomi, ketelanjangan, kekurangan, kelaparan tidak akan membuat kita bergeming. Tidak akan membuat kita bergeser dari apa yang kita yakini dan percayai. Sebab yang kita tahu, bersama dengan Tuhan,
yang tidak ada dibuatnya menjadi ada. Apalagi yang sedikit yang ada padamu. Itu lebih daripada cukup untuk membuat engkau bisa bertahan hidup. Hari ini, hari esok, dan sampai seterusnya. Sampai perkenanan Tuhan ada padamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap yang menyaksikan program ini. Yang sedang ada di live chat. Diberkati, ditolong, dipelihara, disembuhkan. Kalau ada di antara mereka yang sedang mendoakan keluarga, saudara, sahabat, orang tua, keluarga-keluarga mereka, maka iman mereka menyelamatkan orang yang mereka doakan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa, biar setiap mereka, rumah-rumah tangga diberkati, bisnismu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil adanya. Haleluya. Berkatmu atas hambamu yang diurapi Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Ratomojati, yang memberkati banyak orang melalui channel YouTube ini. Berkati channel YouTube ini dan channel-channel yang lain. Semua yang selalu bergabung di dalam program ini, dalam apa yang kami sampaikan ini, diberkati Tuhan. Baik di Indonesia, yang dari Timor Leste, yang dari Amerika, yang dari Eropa, yang dari Jepang, yang dari Malaysia, dan dari mana saja yang menyaksikan program ini, Indonesia semuanya, dari pulau-pulau di Indonesia, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Ini doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati hambanya yang diurapi. Haleluya. Puji Ya, Tuhan. Terima kasih. puji Hambanya Tuhan. Pastor Dr. Yopi Amin, dulu amin. yang memberikan Saya harus kebenaran bisa. firman Tuhan yang luar biasa. Mulai Haleluya. panas ya? Mulai panas. Iya. Iya, terima kasih buat firman-Nya luar biasa pagi ini yang menguatkan kita semua, mengingatkan kita bahwa Yesus itulah yang memberikan kemenangan bagi kita, Dia Amin, pembela amin, kita, Dia penolong kita, luar biasa. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung dengan kita untuk berbincang-bincang pagi tentang kebenaran firman Tuhan, silakan masuk melalui link yang sudah ada di live chat. Dan di room sudah ada Ibu Normaria Sitohang. Halo Ya. Bu Normaria. Shalom, Selamat pagi Bu. shalom. Ya Bu, Ya. salam. Bagaimana kabar Bu? Salam Pak Cornelius dengan Pak Pendeta Yopi. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya sampai nangis mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Saya mau bersaksi Pak Pendeta, mau bersaksi. Ya, silakan Ibu. Kemarin pagi waktu Pak Pendeta Cornelius, saya udah chat minta dukungan doa buat anak saya Yuli. Terus dilanjut lagi sama Pak Pendeta Tony, saya chat lagi minta dukungan doa. Tapi saya percaya, iman saya percaya, hamba-hambanya mendoakan. Saya mau bersaksi Pak Pendeta, kuasa Tuhan, kuasa darah Yesus. Aduh, gak sanggup saya mengomong. Jadi ceritanya begini, minggu lalu pembantu anak saya keluar. Terus dia cari dapat penggantinya. Terus di swab negatif. Udah itu datanglah ke rumahnya. Di rumah anak saya pembantu ini isolasi mandiri dulu, udah 5 hari. Dia bilang, mah isolasi mandiri, jadi kami layani dulu dia, kasih di pintu kamar makanan dia. Oke Nang, memang harus begitu. Baik sama pembantu kita juga bisa jadi pelayan. Saya bilang, iya Mak. Nah, hari ke-6, karena kita dengar di TV, inkubasinya itu cuma 4-5 hari apa 3 hari. Gimana pembantu Muna? Aman Mak, sehat, nggak ada apa-apa. Nah, hari ke-6 karena mungkin anak saya ini punya baby baru 2 bulan Pak Pendeta. Baru 2 bulan, aduh saya sampai gemetaran.
Terus udah itu dia punya anak 2. Anak pertama udah sekolah, anak kedua 8 tahun jauh baru Tuhan kasih lagi. Jadi punya baby baru 2 bulan. Nah, terus hari ke-6 mungkin pakaian mereka sudah banyak, disuruhlah mencuci pakaian ini si pembantu. Sudah aman. Ternyata besoknya pembantu ini anak saya bilang, kamu udah gimana? Udah bangun? Bu, saya udah sakit, udah demam katanya. Terus anak saya berdoa, ya Tuhan Yesus gitu. Udah panggil untuk PCR ke rumah. Datang di PCR, hasilnya besoknya positif dengan IT rendah sekali, sangat-sangat menularkan. Sangat menularkan. Terus gimana solusinya, Nak? Saya bilang, kami telepon keluarganya, Mak, terus kami grabkan dia pulang dulu ke Tangerang, katanya. Ya, puji Tuhan. Terus dia gimana? Aku bilang, ya kami berangkatkan aja lah, katanya gitu. Ya udah, 2 hari, kemudian hari Sabtu, kemarin hari Senin, hari Minggu, dia dipulangkan hari Jumat siang. Hari Minggu pagi hati saya bergumul, pingin telepon anak saya. Terus saya telepon. Saya telepon anak saya, Yuli apa kabar nak? Aku bilang, Mama aku demam, kata dengan teriak. Dia menangis, langsung saya teriak, Tuhan Yesus, darah Yesus yang sudah tercurah di bukit Golgota sembuhkan anakku. Saya bilang, saya menangis, tapi saya harus kuat. Saya bilang, kuat nah, jangan menangis. Panggil darah Yesus, darah Yesus. Aku bilang, aminin nak. Aku bilang, darah Yesus yang bisa menyucikan kita. Saya bilang, aminin. Lihat anakmu. Saya bilang gitu. Terus kau sekarang di mana? Isolasi mak di kamar sebelah, katanya gitu. Siapa yang ngurus anakmu nak? Bapaknya, katanya. Oke. Berdoa dulu kamu, biar ku telepon dulu suamimu. Saya telepon suaminya. Kuat ya nak ya, kuat ya. Saya bilang sama menantu saya, jangan nangis. Lihat itu anakmu baru 2 bulan. Ini baby prematur 2 bulan lalu. Waktu lahirnya itu 7 bulan, timbangannya 1,5 kilo. Tapi dengan kuasa Tuhan sekarang sudah 3 kilo lebih. Terus saya kuatkan suaminya, lihat telepon, saya nggak bisa berbuat apa-apa, pingin mau terbang, nggak bisa. Terus berdoa nak, dalam darah Yesus, saya bilang gitu. Kamu juga doa, berseru sama Tuhan Yesus. Saya bilang sama suaminya, iya nang, iya mak. Kuat ya, kuat, saya bilang. Nah, malamnya, terus gimana aku bilang, hari Minggu sore saya telepon, setiap 2 jam saya telepon, iya mak kami sudah cari untuk PCR, katanya. Terus kapan PCR-nya? Besok baru bisa mereka. Besok baru datang. Iya, kuat ya nak ya. Minum terus Panadol. Terus minum Panadol, vitamin, saya bilang. Jangan nangis. Hati saya menangis, tetapi saya kuat mengatakan sama anak saya, jangan menangis. Lihat muka anakmu. Video call terus ke kamar sebelah. Lihat anakmu dikasih susu. Saya bilang gitu. Lihat anakmu. Iya mak, iya mak. Jangan menangis. Imunmu turun sayang, saya bilang. Nah, terus malamnya juga saya telepon. Hari Senin pagi jam 5, ya jam setengah 5 saya lihat dia online, saya telepon, gimana nak? Gak bisa tidur saya mak, kata dengan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Saya suruh dia gak menangis, tapi hati saya juga menangis, tapi saya kuat. Bapaknya gak bisa ngomong apa-apa. Terus sesudah begitu, udah saya telepon suaminya, gimana anakmu? Iya mak, 3 kali malam ini muntah, katanya. Berseru lagi saya dalam darah Yesus. Terus saya kuat, saya dengar firman dari Pak Cornelius, terus saya chat minta dukungan doa, dilanjut dengan Pak Tony, kemarin saya chat, tapi darah Yesus selalu berseru di dalam hati saya. Puji Tuhan, jam 1 saya telepon, gimana udah PCR nak? Sudah mak, barusan mereka datang. Jadi orang yang PCR-nya datang langsung ke rumahnya. Jadi mereka di PCR lah mereka bertiga.
anak saya, suaminya dengan anaknya yang besar, umur 8-9 tahun. Terus si baby enggak, udah di PCR, ya berdoa, aku bilang, saya berdoa, Tuhan Yesus, kuduskan darah anak saya, Tuhan Yesus. Saya selalu menjerit seperti itu dalam napas saya. Terus sabar ya, saya bilang sabar. Nah, dia chat sama teman-temannya, ada apa gitu, ya sama abang-abangnya, yang kuat ya dek, apa yang perlu kita kirim dek, gitu. Gak ada bang, katanya. Kata mama saya harus kuat, harus ketawa, katanya. Iya ketawa. Saya kirim video yang buat dia ketawa. Tadi malam, kemarin siang saya tanya hasilnya kapan. Mereka usahakan secepatnya mak, katanya gitu. Nah, tadi malam kurang lebih jam 9 malam, mereka telepon saya berseru sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan mamaku, katanya dengan dua mamaku. Kami semua bertiga negatif, katanya. Amin. Bagaimana nak? Aku bilang gitu, negatif mama tiga-tiganya. Iya berseru sama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya bilang begitu. Nah, terus kita yuk berdoa. Terima kasih, mengucap syukur kami. Terus bapaknya ya sedih dengan bahagia, saya juga seperti itu. Nah, terus coba kontak pembantumu, saya bilang. Besok kontak dia ya, kasihi dia, saya bilang gitu. Kalau dia udah sembuh, terima lagi ya nak. Aku bilang, iya mak, katanya. Jadi sekarang mak aku udah gendong si baby, katanya. Ya, puji Tuhan. Itulah doa saya sama Tuhan Yesus, supaya anakmu umur 2 bulan Tuhan tilik, Tuhan kasihi, saya bilang, supaya kau disembuhkan sayang, saya bilang gitu. Kau udah berjuang dengan anakmu prematur, Tuhan mengasihi kalian berdua, saya bilang. Amin, Puji Tuhan, dengan firman Tuhan ini memang darah Yesus yang kita serukan bersangat-sangat berkuasa. Sangat-sangat berkuasa. Cuma itulah senjata kita. Senjata kita dalam darah Yesus yang sudah tercurah di Bukit Golgota. Sembuhkan anak saya, kuduskan darahnya Tuhan. Itu ajalah doa saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pagi ini sampai saya tadi pagi terbangun, udah jam 6, saking saya mengucap syukurnya. Udah kelewat Pak Cornelius renungan pagi. Terus saya buka, lanjut sama Pak Yopi. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kesaksian saya disambung dengan firman Pak Yopi. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ini kesaksian saya. Terima kasih. Kuasa Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Bu. Haleluya. Amin, Itulah amin, kuasa amin. Tuhan yang dahsyat ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita memegang janji firman Tuhan, pasti firman Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Tergenapi Pak, tergenapi. Amin, amin. Haleluya. Darah Yesus memang sangat dahsyat. Amin, amin, amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara ya, mungkin Bapak Ibu mau bergabung dengan kita dan juga seperti Bu Nur Maria Sitohang yang sudah menyaksikan akan kebaikan Tuhan ya, melalui tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menolong daripada keluarga anak Ibu Nur Maria Sitohang ya. Ini sesuatu yang luar biasa, membuktikan bahwa Tuhan itu real, dia hidup, dia nyata. Kalau kita melekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan tolong kita. Yang penting kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan ya, melalui firman-Nya. Maka firman Tuhan itulah yang akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Nur Maria Sitohang buat kesaksiannya yang menguatkan kita semua. Amin. Ya. Ini sudah ada di room Ibu Delima dari Lombok. Salam Bu Delima. Pagi Bu. Ya. Salam Bapak Cornelius dan Bapak Yopi. Ya, salam, Delima. Ya, selamat pagi buat kita. Edakku sayang Nur Maria Sitohang, luar biasa kesaksiannya Edakku. Ya betul Edak, betul sama sekali, darah Yesus. Amin. Benar. Adik saya Boru Sinaga itu bebas sudah dari COVID, luar biasa. Haleluya, ya, haleluya. Luar biasa ya.
beberapa hari yang lalu juga saya bagikan kesaksian teman komsel itu. Saya juga, Ya, luar biasa ya itu. apa namanya, ini lagi saya dengar bahwa Tuhan kita itu memang dahsyat Amin. ketika kita beriman, ketika kita mendeklarasikan ya Pak Yopi ya, Pak Cornelius ya. Amin. Nah, saya juga ngomong sama teman saya, kan saya intens, saya tanya terus sampai dari mana pujian penyembahan ya, ucapkan, ucapkan dan ngomong saja, berdoa saja, beriman, yakin saja. Ada sesuatu yang luar biasa nanti yang terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang indah Tuhan nyatakan. Ternyata betul bahwa mau menyatakan bahwa mujizatnya nyata. Sekalipun melalui proses nyata mujizatnya. Memang Tuhan yang kita sembah itu kalau kita mengalami ya, yakin kalau penyertaannya itu seperti Pak Yopi tadi katakan itu gembala ya. Apa tadi saya memang sambil ada yang saya kerjakan itu bahwa Tuhan itu memang ajaib penyertaannya dan turut campur tangan dalam segala hal. Apalagi kalau kita seperti Ibu Normaria katakan tadi, ya kuasa darah Yesus. Nah ini salah satu yang kita ucapkan. Anak saya juga kapan itu teman kosnya di Jakarta itu ya, berapa orang kena COVID. Saya ngomong juga seperti yang Ibu Normaria katakan, kuasa darah Yesus. Begitu saya ucapkan. Jadi luar biasa ketika kita beriman yakin saja. Apalagi kita mengucapkan begitu, percayalah, Immanuel itu terbukti anaknya Ibu Normaria dan terbukti teman KM kami ini, teman komsel. Kata orang tidak mungkin lah Tuhan Yesus kasih oksigen. Nah, ketika dia berseru dengan iman yang luar biasa, berpengharapan, karena pengharapan yang utama yang ilahi itu hanya dalam Yesus Kristus. Mujizatnya nyata, seperti ada yang lepas dari tenggorokannya. Dan ada yang masuk dari kepalanya sesuatu. Nah itu dia. Nah jadi dalam hal ini saudara-saudaraku, real itu. Real. Yang penting kita bagaimana action kita. Jangan suam-suam kuku, jangan tawar hati. Ya, tetaplah kita mengambil bagian kita. Tetap berseru, tetap memanggil dia. Berdoa. Nah luar biasa kesaksiannya Edakku ya. Ini meneguhkan kita lagi, luar biasa. Menguatkan kita lagi. Bagi mereka-mereka yang mendengarkan dan menonton ya channelnya Bapak Cornelius atau saudara-saudaraku yang misalnya mengalami kesesakan, ada masalah, seperti firman-Nya katakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Nah itu ya, datang kepada Kristus. Iya, kemudian yang di luar sana, teman-teman kami, saudara-saudara kami, ya, yang tidak seiman dengan kami, ketika saudara-saudaraku ya mengalami menghadapi masalah apa saja, datang kepada Dia. Hanya di dalam Yesus Kristus ada suatu roh yang membangkitkan kita, membangunkan kita, sehingga kita itu ada suatu kekuatan baru begitu. Tidak lagi takut dengan apa yang terjadi sekarang. Kasih karunia-Nya itu nyata begitu. Dan Roh Kudusnya itu menghibur kita. Yang penting, wow, sungguh-sungguh begitu. Seperti Pak Ibu Normaria itu luar biasa. Dia itu sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Terus dia intens menghubungi ya anaknya yang menghadapi ya COVID itu. Nah, jadi dalam hal ini tapi yang saya hubungin selalu Tuhan Yesus. Setiap aku bernapas, Tuhan Yesus kuduskan darah anak saya. Itu aja selalu selama 24 jam. Benar Tuhan kuduskan dan negatif mereka. Aduh, saya gak kuat menyaksikan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, itulah Tuhan kita. Wow, ketika kita mengucapkan, ketika kita berdoa, ketika kita berpikir positif, ya pastilah Tuhan nyatakan caranya yang ajaib, luar biasa. Terima kasih Eda kesaksiannya. Demikian, saya ini terkagum-kagum begitu kebaikan Tuhan itu.
luar Amin. biasa. Amin. Ya, demikian Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ya luar biasa. Setiap anak-anak Tuhan yang selalu melekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengalami akan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, Bu Delima kemarin saksikan ada temennya itu yang kekurangan oksigen ya, sedang perjalanan menuju ke Solo. Itu juga luar biasa ya, Tuhan tolong ya, sudah berserah kepada Tuhan. Ya kalau memang Tuhan mau ambil ya ambil, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ternyata Tuhan sanggup memberikan oksigen pada saat tidak Amin. ada oksigen lagi untuk bernafas, dan termasuk anaknya Ibu Nur Maria Sitohang dan juga Bu Nur Maria, anaknya, cucunya ya semua negatif ya, itu semua karena campur tangan Tuhan. Karena Bu Nur Maria Sitohang ini selalu melekat pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, luar biasa. Ya, Haleluya. itu hambanya Ada ya. lagi Pak, seorang ibu dari suku kami juga, suku Batak Pak. Di grup itu ada yang bagikan tengah malam itu dia sudah mengalami sesak yang amat sangat. Itulah saya katakan tadi ya, kita juga hamba-hamba juga menyatakan, deklarasikan firman, perkatakan, ucapkan. Ketika dia puncak-puncaknya sesak juga Pak, tengah malam dia katakan, dia ucapkan itu firman Tuhan, gadamu dan tongkatmu. Nah itu dia ucapkan Pak. Amin. Nah sebab itu ada suatu yang hangat dia rasakan. Dia hangat dalam pada tubuhnya itu dia rasakan hangat. Kemudian dia ambil untuk alat termometer itu pengukur suhu badannya normal Pak. Tidak menunjukkan tanda kalau suhu badan itu naik. Dia merasakan hangat begitu saja Pak. Nah dari situ dia bertahap dan sudah sembuh total Pak. Luar biasa. Nah jadi saudara-saudaraku nggak tahu saya keluar air mata ya. Ketika kita mengucapkan, kita itu ada kesungguhan begitu ya. Kepada anak kita juga, kalau kita mengucapkan sesuatu, mama sayang kamu nak, kita kan ada suatu action yang benar-benar bahwa sesuatu yang kita lakukan itu ada kesungguhan hati begitu. Nah jadi marilah kalau ada suatu masalah, nggak usah kita lihat masalah itu, mari kita melekat dengan cara itu tadi, kesungguhan kita untuk mengucapkan. Nah itu yang saya belajar dari pengalaman yang saya pengalaman saya ketika saya mendoakan suami saya, belajar dari situ mengucapkan ketika yang saya pernah ceritakan pasca kemo itu, makan nggak selera, ya kan, kami ucapkan sendok demi sendok, Tuhan Yesus baik, masuk lagi dalam mulutnya, ucapkan lagi Tuhan Yesus baik. Ya, itu yang kami ucapkan. Luar biasa Tuhan. Jadi memang dia yang hidup, dia yang ajaib, mengerti dan peduli. Nah, begitu. Haleluya. Haleluya. Dahsyat. Luar biasa. Saya tambah sedikit. Ya, Pastor sama Bu Delima sama Bu Sitohang. Sebelum saya undur dari room nih, ada yang mau saya kerjakan nih, minta maaf. Saya sampaikan bahwa hidup dan mati, napas ini Tuhan yang pegang. Jadi seperti kesaksian Bu Sitohang tadi sama Ibu Delima dari temannya, bisa bikin napas baru, oksigen dia yang atur dan kendalikan, ya toh, tanpa harus oksigen di rumah sakit. Kalau kita berseru, dia Tuhan yang bikin semua itu. Jadi tadi 3 hal prinsip yang saya sampaikan, lebih dari pemenang. Yang pertama, dia bekerja melampaui segala apapun, termasuk kecepatan virus bergerak untuk menghancurkan, membinasakan kita. Dia Tuhan yang bekerja lebih cepat dari kekuatan dan kecepatan virus atau kecepatan musuh untuk menghanyutkan kita. Jadi Tuhan hebat. Sehingga kita lebih dari pemenang. Yang kedua, dia mau jadi pembela yang mendampingi kita di setiap masa-masa krisis sehingga kita bisa lewati. Itulah yang Israel peringati sebagai Passover. Karena mereka melewati masa krisis yang mematikan ketika ada darah di ambang pintu rumah masing-masing, di
mana kematian Amin. pada anak-anak sulung Amin. orang-orang Mesir, bahkan anak-anak sulung hewan. Mereka terlewati karena ada pembela, ada yang mendampingi mereka di rumah mereka masing-masing. Yang ketiga, kita jadi pemenang karena kemudian dia menjadi jaminan kemenangan dalam setiap masa sulit. Jadi saya Amin. percaya Amin. masa sulit seperti apapun, entah itu virus, entah itu ekonomi, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah pendidikan anak-anak, atau masalah bisnis kita yang memang seperti masalah berat. Saya percaya masa sulit itu akan terlewati. Karena Alkitab bilang bahwa tidak ada masa sulit yang tidak bisa terselesaikan kalau Tuhan campur tangan. Jadi Amin. Amin. berkati, sekali lagi mohon maaf saya harus undur diri karena memang saya boyong semua kali ini, rumah kosong. Jadi di Cililitan, Jakarta kosong, kami semua ada di Cilengsi. Jadi memang saya mau dampingi anak-anak untuk sedikit agak rileks di pagi hari. Kebetulan matahari sudah datang ya Pastor ya. Ya, Ya, udah mulai cerah ya. ya. Di sini udah terang. Jadi mohon maaf Bu Sitohang, Bu Delima, sama Pak Ya, siapa ini yang Pak, terima kasih Bapak Yopi. Tuhan Yesus memberkati baru pelayanan Bapak masuk dan ini? keluarga. Pak Stephen nggak Pak? Pak Stephen Ya, ya, Pak Stephen, Pak Stephen. Iya, Saya God bless Iya. you. Matur sembah nuwun. Matur sembah Bapak Tuhan nuwun. berkati. Shalom. Salam. Terima kasih ya, Amin. Bapak Halo. Pastor Dr. Terima Yopindoli. kasih Pak Yopi. Ya, Selamat Tuhan berkati. Salam. Shalom. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Ya, baik. Pak Stephen, mungkin ada sesuatu yang mau di-sharingkan ke setiap pemirsa. Silakan, Pak. Ya, shalom hambanya. Shalom wanita Shalom. pemenang. Amin. Istimewa. Amin. Amin. Salam Pak Stephen. Amin. Ya, mau tanya hambanya Ya, spesial. Pak. Saat ada pernikahan di Jawa, Mm-mm. itu ada wanitanya pindah di sebelah kanan ya, setelah ya. Ada ya. Setelah Memperhatikan nggak hambanya? ya, Duduknya setelah itu kan tradisi ya, ini tradisi. Wanitanya Mm-mm. akhirnya pindah di sebelah kanannya mempelai lelaki. Ya, ya, ya. Hambanya memperhatikan. Kalau di kekristenan sih setelah diberkati pindah ke kiri justru dari Pindah ke kanan. kiri. Dari kanan ke Iya. kiri gitu ya. Ke kiri setelah Iya. diberkati ya dalam pernikahan Iya. di gereja itu ya. Itu Oh, kan kanan gitu. dulu sebelum diberkati. Oke. Nah, setelah itu dipindah Iya. ke kiri. Nah Iya, itu Gitu, kita Pak. orang Batak juga gitu. Sebelum Seperti itu, Bu, diberkati ya. di kanan, sesudah diberkati dipindahkan ke kiri. Iya. nah, mohon pencerahan. Artinya apa itu hambanya? Maknanya apa? Matur sembah nuwun. Iya, iya, iya. Kirain Pak Stephen anaknya mau manten. Ah, Iya. Pak Stephen, kalau ini secara adat Batak Nah, ya iya mungkin Bu ataupun suku Normaria dulu. Batak, Ya, silakan. suku Batak. Nah, di sini menandakan apakah ini filosofi, apakah itu tradisi, saya kurang tahu. Tetapi pernah orang tua saya mengatakan bahwa sesudah mereka disatukan dalam pernikahan, bahwa perempuan itu adalah penolong bagi laki-laki. Artinya dia tidak di sebelah kanannya lagi, di sebelah kiri menolong suaminya. Nah, itulah kata orang tua saya zaman dulu. Bukan zaman dulu, sama saya. Itulah Sampai sekarang diceritakan ya. bapak saya sampai sekarang. Nah, jadi apakah itu filosofi, apa itu tradisi, saya kurang tahu. Cuma katanya penolong, sesudah mereka dipersatukan, perempuan itu jadi penolong. Apapun pangkatnya, tetap dia penolong. Itu Pak Stephen dari saya. Ya. Terima Itu kasih, istimewa. Bu Wanita Normaria pemenang Sitohang. bener-bener ini. Ya, amin. Istimewa sekali. Ya, matur sembah nuwun Ibu. Haleluya. Istimewa, istimewa. Haleluya. Ya, Ya. itu jelas itu apa yang dikatakan Bu Normaria Sitohang ya. Ya, jadi memang wanita ini kan sebagai penolong. Suami sebagai imam dalam kehidupan keluarga. Bukan berarti suami istri itu ada di hadapan Tuhan itu lebih rendah dari suami istri atau sebaliknya, enggak.
di hadapan Tuhan itu sama, laki-laki perempuan, tapi fungsinya itu berbeda gitu loh kan. Suami itu imam, istri itu sebagai penolong yang tadi dikatakan itu benar. Dan ini memang ini sudah diterapkan ya di gereja-gereja itu sebagai suatu apa namanya hal yang sudah dilakukan turun temurun gitu ya. Dan ini bisa juga sebagai satu budaya ya. Tapi di Jawa kan budaya Jawa perempuan di kiri dulu Pak ya, Pak Stephen ya. Setelah itu kanan ya. Kurang paham juga, Pak. Besok saya perhatikan kalau ada, Pak. Terima Coba kasih. perhatikan Pak. Ya, Ya, ya. tapi sebenarnya yang itu tadi, yang pertama kita bicarakan tadi, biasanya yang perempuan itu kanan dulu, setelah diberkati, ya sah menjadi suami istri, ya mengucapkan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya, di hadapan hamba Tuhan, gitu kan. Lalu setelah diberkati oleh hamba Tuhan itu, baru posisinya pindah Pak. Itu. Dan ini Yang saya bisa juga, perhatikan gini ya, Mbaknya. ya. Setelah saya masuk undangan, nulis Hmm. itu kan langsung amplopnya masuk. Amplop Ya. masuk dulu, persembahan itu. Ya, Heeh. langsung itu saya salaman, sepertinya lakinya dulu yang di kanan itu. Terus keluar, baru makan-makan. Lah itu. Yang saya perhatikan Oh, yang sepertinya, berdiri di pelaminan itu. ya, itu kalau ada tamu kan disambut, Ya, lakinya berdiri, mungkin benar-benar. lakinya sebelah kanan ya, sepertinya itu ya. Betul Ya, itu juga ya. ya di kanan. Ada yang kiri juga itu. Ya nggak tahu yang ngatur siapa itu. Ada Oh, tradisi seperti itu. oke. Ya, Terima ya. kasih Tapi hambanya. Pak, Ya, Bu. Pak Stephen memang ada budaya yang seperti itu. Khususnya Ya. orang Cina, Jadi Hmm. mereka kalau sudah dipersatukan, nah istrinya pindah ke sebelah kanan. Oh, ya ada seperti itu, Bu Memang ya. ada. Kanan Nah, dulu ya. sampai mereka di dalam pemakaman pun, kalau mereka dimakamkan, selalu istrinya di sebelah kanan. Kenapa saya katakan ini? Hari itu kami ke San Diego. Nah, terus developernya itu bercerita ataupun kita tanya-tanya lah. Nah, memang katanya kalau orang Cina begitu diberkati, si perempuan pindah ke sebelah kanan. Makanya sampai di pemakaman pun mereka, istrinya selalu sebelah kanannya. Tetapi kalau orang Batak, khususnya Kristen, itu istrinya di sebelah kiri oleh suaminya. Nah, seperti itu Pak Stephen. Ini langsung orang San Diego Hill-nya itu yang mengatakan kepada kami. Ya, Jadi itu memang bicara ada. masalah budaya sih ya. Terima kasih Iya, ada hambanya. Pak. Nah, ini Khususnya terus orang Cina. Oke, terima kasih Ibu. Lah ini kebenaran surga. Ini ada ini. Ini nggak filsafat dunia, ini filsafat surga. Ya. Saat sang martir Stefanus berkata, saya melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lah itu langsung orang agama langsung marah, itu kemuliaannya disobek-sobek itu Bu. Itu ditaruh di kaki seorang muda yang bernama Saulus itu. Ya. Nah itu kan dikatakan bahwa kebenaran sejati itu nanti hambanya bisa cari. Tiap-tiap para rasul kan bicara anak manusia berdiri di sebelah kanan. Semuanya itu para rasul menyaksikan itu, ya pelaku sejarah itu di sebelah kanan, itu luar biasa sekali itu. Itu kebenaran surga di sebelah kanan. Itu andaikan sang martir Stefanus itu bicara, aku melihat anak manusia di sebelah kiri, itu mungkin beliau-beliau itu orang agama yang nyembah-nyembah agama itu nggak marah gitu loh. Iya. Ya, karena masih biasa. Oh, enggak. Kalau bicara di sebelah kanan berarti dia Allah sendiri. Ya. Dialah Allah sendiri. Nah, terus ini satu lagi, ada agama yang sedikit Tuhan mau katakan, aku datang agama nggak berlaku, itu saat ketakutannya Imam Zakaria. Saat malaikat berdiri di sebelah kanan mesbah, itu kan dia ketakutan itu. Karena dia mempunyai paradigma masih agama habis itu imam itu. Ngobong menyan kok datangnya di sebelah kanan, dia takut.
biasanya kan datang di sebelah kiri maka roh malaikat. Nah itu Tuhan mau berpesan bahwa PB perjanjian baru ini zaman sekarang agama nggak berlaku, kasih karunia yang berlaku, kasih karunia yang berlaku, anugerah, anugerah, anugerah. Matur sembah nuwun hambanya. Baik Pak Stephen ya, luar biasa. Tapi Pak Stephen, kalau Tuhan mau datang, suka-suka Tuhan Pak Stephen, mau dari sebelah kanan, mau sebelah kiri, mau dari suka-suka Tuhan Pak Stephen. Betul, Tuhan telah datang di hati saya, Bu. Saya merasakan jamaahnya. Amin. Ya. Makanya agama bagi saya sudah nggak berlaku, Bu. Agama nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan pribadi Tuhan. Amin. Bukan apa tapi siapa. Nah, itu dasar kekristenan ya, tapi memang setiap kita pengikut Kristus kan kita beragama Kristen gitu ya. Tapi agama sendiri nggak menyelamatkan. Gitu. Ya. Ya, jadi dasar kita itu Pak Stephen, kita mengikut Tuhan. Pengikut Tuhan itulah yang disebut Kristen kan di Antioquia itu ya. Itu, tapi kita bukan orang beragama tapi bertuhan kan begitu ya. Karena agama sendiri itu tidak menyelamatkan, tapi kita dengan bertuhan, lalu kita ikuti aturan main Tuhan, ya iman itu. Pak Cornelius, ya. Beriman. Ya, beriman kepada Tuhan, ya bertuhan. Itu kan di perjanjian lama nggak ada orang yang beragama itu, nabi-nabi semua itu. Itu kan bukan beragama, tapi bertuhan, beriman kepada Tuhan, gitu. Ya, beriman, ya. Menyerahkan diri, gandul erat ya, percaya kepada menggantungkan. Tuhan. Ya, tapi Tuhan. Saudara kita kan ngeklaim bahwa itu ya Nuh itu agamanya Islam, Musa agamanya Islam. Padahal mereka kan belum punya agama waktu itu kan, tapi dia bertuhan, percaya kepada Tuhan. Gitu ya. Saya pernah dengar ya, itu Pak, ceramah itu kekeliruannya dari di situ, Pak. Itu kekeliruan yang fatal, Pak. Setelah kita sudah beralih dari agama otoriter, Yudaisme, adat istiadat, kekasih karunia. Ya toh? 1 Yohanes 1 ayat berapa? 17 kali ya. Apa 16 itu. Itu sudah pindah dari hukum-hukum itu yang menjerat. Bla 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 itu yang waduh yang berat-berat itu Tuhan kan sudah matur, marilah datanglah kepadaku. Yaitu agama, Pak, terberat itu, pola pikir itu, tradisi itu berat itu. Untuk itu ngobong menyan apa itu kan sekarang sudah nggak berlaku bagi saya. Sudah nggak bakar kemenyan lagi. Ya sudah di dalam Tuhan Yesus sudah aku tampil lebih dari pemenang. Kita sudah menang. Ya. Kalau nggak percaya datang kepadaku. Lah ini yang kadang metode kasar saya gunakan. Yuk kamu sama saya berdoa bareng. Itu single saja di dalam kamar. Kadang metode ini metode yang ekstrim gitu loh, Pak. Kalau kamu masih nggak percaya, yuk aku punya metode ini. Kita sama-sama berdoa. Nanti yang datang siapa? Gitu. Kan pasti Allah yang hidup. Betul. Itu hambanya. Ya. Iya. Terima kasih hambanya. Monggo Ibu Delima, Bu Norma, Bu Nur, lagi Bu. Bu Nur Maria, silakan. Ya. Terima kasih. Ya Bu Delima, mau ada kegiatan ya, izin dulu. Ya, baik Ibu Delima. Ya, Tuhan Yesus berkati, terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk. Linknya sudah ada, ya silakan untuk bergabung berbincang-bincang tentang firman Tuhan. Pada pagi hari ini ya kita ini adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang kan begitu ya. Karena Tuhan Yesus itulah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Jadi kita tidak terikat oleh hukum-hukum, ya kita tidak terikat oleh hal-hal yang memberatkan kita, tapi kita hidup dalam kasih karunia sehingga kita menjadi orang yang bebas. Bukan berarti bebas melakukan dosa ya, karena kita hidup dalam kasih karunia. Tapi kita bebas dari setiap ikatan-ikatan yang membuat kita itu terbelenggu. Itu ya, Tuhan yang membebaskan itu.
melalui kasih karunia yang Tuhan berikan, melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita ini umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, yang Rasul Paulus katakan. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk. Ya, kalau sudah tidak ada, ya program ini akan segera kita akhiri, kita akan tutup di dalam doa. Mungkin Bu Nur Maria mau menyampaikan sesuatu, atau Pak Stephen, silakan Pak. Bu Nur Maria. Ya, seperti khotbah Pak Yopi tadi, kita adalah pemenang bagi Amin. umatnya yang percaya kepadanya. Jadi berserulah kepadaku, hai yang letih lesu, saya akan memberikan kekuatan dan kebahagiaan padamu. Amin. Kelegaan. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Saya Nur sangat terharu banget saya punya Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Ya, karena menghayati ya Tuhan dalam kehidupan Bu Nur Maria Sitohang. Amin. Ya. Pak Stephen. Soalnya silakan, saya, Pak. Ya, Bu. soalnya saya Pak setiap ada pergumulan, ada masalah, selalu saya langsung tersungkur. Tuhan kasih jalan semuanya seperti yang saya saksikan. Tuhan langsung lancarkan semuanya. Jadi saya sangat terharu punya Tuhan Yesus. Amin, amin. Dia Tuhan yang selalu mengerti dan peduli, Bu ya. Amin. Baik, Pak Stephen, silakan Pak. Terima kasih hambanya. Ya, ternyata setelah mengenal sang kebenaran Tuhan Yesus Kristus itu saya sadar hambanya. Iya Pak. Bahwa saya dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan. Istimewa sekali. Nggih, matur sembah nuwun hambanya. Amin, sami-sami Pak. Jadi kita dibentuk menjadi keluarga Tuhan ya, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita satu tubuh, satu keluarga ya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita satu keluarga saling membangun satu dengan yang lainnya. Banyak anggota satu tubuh dan kita adalah keluarga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, terima kasih Pak Stephen, terima kasih Bu Nur Maria dan juga Bu Delima sudah mundur dari room dan hambanya Pastor Yopi. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dan kita akan berjumpa kembali di besok pagi bersama dengan hambanya Pastor John Maulana Siddiq. Dan juga malamnya ada program doa kesembuhan dan mukjizat bersama Pak Burhanuddin Haji Usman. Baik, kita akan tutup dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Yopi Dolu. Biarlah Tuhan, Engkau terus memberikan kami hati yang terus haus dan lapar akan kebenaran. Biarlah Engkau yang memuaskan kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami semua. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi sertai dan Engkau pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga saat ini Bu Nur Maria Sitohang ya Tuhan. Engkau berkati keluarganya, memberkati suaminya, anaknya, cucunya yang saat ini sudah mengalami jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Biarlah makin hari makin setia kepada Tuhan dan Engkau terus memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna. Engkau berkati juga Pak Stephen Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, pekerjaannya. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai, menolong akan kehidupan Pak Stephen ini ya Tuhan. Berkati juga Bu Delima, berkati dalam pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya ya Tuhan. Kasih-Mu mengikuti akan kehidupan Bu Delima Sinaga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami semua pagi ini. Setiap pemirsa yang menonton program ini, Engkau lawat, Engkau urapi dan berkati. Kalau ada yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau saat ini ada yang terikat dengan dosa, biarlah Tuhan yang membebaskan, melepaskan. Kalau saat ini sedang letih lesu dan beban berat oleh karena pergumulan hidup, Engkau datang memberikan kelegaan, memberikan pertolongan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah dari room ini Tuhan. Kami merindukan Engkau sendiri yang memberkati kami semua dengan berkat-berkat-Mu, dengan berkat yang terbaik. Mari kasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan.
Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menjemput kita. Masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Terima Puji kasih Tuhan. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Normaria, terima kasih Pak Stephen dan semua penonton YouTube Cornelius Rahtomojati, baik yang ada di Facebook. Terima kasih buat kebersamaannya pagi ini. Boleh kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Baik, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahtomojati, Bu Normaria Sitohang, dan juga Pak Stephen undur diri dari room ini, dan doa kami buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap kuat ya, jaga prokes supaya kita terus aman, dan di atas semuanya itu kita terus mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Salam. Salam. Salam Bu, Pak Stephen. Salam.